Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Unggas TV, channel yang membahas tuntas dunia perunggasan. Kali ini kita bersama seorang pengajar ataupun guru, yaitu Bu Ramadhani yang bertempat tinggal di Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Setabat, Kelurahan Payamabar, lingkungan 5. Ini lingkungan 5 Payamabar. Banyak yang mengembangbiakan daripada peternakan jenis unggas, baik ayam, broiler, ayam kampung, burung puyuh. Jadi masyarakat di sini sangat kreatif. Dan sektor usaha ini tidak terdampak oleh masa pandemik COVID-19 yang saat ini sedang melanda negeri kita. Kembali kepada topik kita. Kali ini kita berada di depan rumah daripada Ibu Ramadhani. Seperti ini. Rumah adalah simbol kesuksesan daripada kita sebagai insan. Kesuksesan kita adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah rumah seperti kemegahannya. Anak adalah rumah adalah sebuah istana bagi kita dan keluarga kita. Ini adalah simbol keberhasilan kita. Dan Bu Ramadhani ini sebagai seorang ibu rumah tangga, pengajar, menyempatkan waktunya berternak jenis unggas burung puyuh. Dan suami beliau adalah profesinya sebagai petani, tapi petani yang berhasil di bidang budidaya hortikultura atau sayur mayur. Ya, ini daripada tanaman-tanaman sayur mayur yang biasa kita konsumsi setiap hari. Jadi mereka berdua ini sudah berhasil dalam kategori pengembang usahakan pertanian dan peternakan. Di samping Ibu Ramadhani adalah seorang pengajar ataupun guru, sela-sela waktunya masih bisa menyempatkan untuk membangun usaha perunggasan. Bagaimana kisah daripada beliau ini bisa kita ikuti dalam liputan kami Unggas TV. Mari kita ikuti dari liputan ini. Assalamualaikum Bu Ramadhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau panggilan akrabnya biasanya siapa ya Bu? Biasanya dipanggil Bu Dani. Bu Dani ya. Bu Dani ini yang saya dengar ini kan sebagai seorang pengajar ya kan, atau guru lah gitu. Iya. Ini profesi Ibu sebagai pengajar ini sela-sela Ibu beternak ini unggas jenis puyuh ini ya Bu ya? Iya. Ya, dari kami Unggas TV mau tanya-tanya nih ya. Kira-kira untuk mengatur kesibukan ini dari sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai seorang pengajar yakni guru, mengatur waktunya itu bagaimana Ibu? Ya kalau masalah mengatur waktu, kalau ini puyuh gampang ya kan. Bisa kita sambil kalau sebelum pagi itu kita paling cuma ngasih makan sama minum, malam ya bisa kita kutip telurnya. Ya. Artinya mudah dalam perawatan ya kan? Bisa disambil untuk bekerja yang Disambil, lain, ya. nggak terlalu repot. Puyuh ini kan sebagai sambilan ya Bu ya. Iya. Tentunya kan setiap apapun usaha yang kita kerjakan, yang kita harapkan adalah hasil daripada usaha itu. Kalau kita hitung-hitung Bu, ya itu untuk satu hari omset kotornya berapa ya Bu? Sekitar kalau yang ini dari ekor yang sekitar yang saya punya ya kan sekitar 1.200-an lebih gitulah. Sedikit kalau lebih pun ya paling omsetnya kalau ini nelur semua ya, sekitar 90% dapatlah 260 lah. 260 ribu per hari. Per hari. Aja. Kalau untuk biaya ini modal lah dari pakannya. Modal paling sekitar 180 lah satu 180 hari. Ya, ini memang mantap nih kalau dibahas. Kalau cerita usaha yang namanya untung ini paling mantap ini kata yang kita bahas kan itu. Jadi kalau 260 dipotong 180 berarti satu harinya dapat 80.000 ya Bu ya? Iya. Ini Ya. belum ibaratnya telurnya kan ini 2 tahap. Iya, iya. Yang satu tahapnya belum maksimal lah telurnya, namanya masih Oh, baru. belum nelor semua. Oh, begitu. Kalau udah nelur semua mungkin bisa lebih. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita hitung 80.000 per hari,
Kalau di 1 bulan kan 80 kali 30 hari udah 2.400.000 Ibu. Ya, Ini segitulah. ibarat kata sudah imbang-imbang lah gaji-gaji ASN yang golongan pertama ya kan, golongan pertama. Ditambah nanti gaji Ibu ya lumayan gede juga kan itu sebagai seorang guru ya kan Bu. Iya, alhamdulillah. Iya, cukup. alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomong-ngomong nih Bu ya. Ini pengelolaan Ibu. Terus Bapak ini ya Bu. Nah, kalau Bapak profesinya ini sebagai apa ya Bu? Oh, dia berkebun ya, berkebun. Berkebun. Oh, Ada iya. lahan sedikit lah, ditanam-tanam sedikit. Ya, kalau sedikitnya kalau orang petani di desa ataupun di tempat kampung kamu itu biasanya sedikitnya paling 1 hektar tuh biasanya Bu. Amin. Tanamannya apa itu ya Bu? Oh, tanamannya untuk saat ini nanam kacang panjang, cabai sedikit lah. Cabai. Terus Ini mau beralih menambah lagi ke tanaman pare. pare. Jadi sayur mayur ya Bu ya, Ya, dari jadi sayur hortikultura. Oh, begitu. Kalau hortikultura ini kan Bu, biasanya kan sangat diperlukan oleh masyarakat kan Iya. gitu. Artinya harga itu nggak akan nggak terlalu murah kali karena apa? Ini kan kebutuhan yang sangat vital untuk kita kebutuhan sebagai manusia untuk perharinya kan gitu. Terus kita tanya-tanya nih Bu, dalam saat ini kan masa pandemi ini tentunya kan semua usahanya ada dampak ini. Kalau kita usaha apapun kan terdampak. Kalau di Puyuh ini bagaimana Bu? Ada dampaknya enggak Bu? Dampaknya awal-awal aja, karena kan kita untuk penjualan keluar tuh banyak agen bilang susah untuk ini memproduksi keluar daerah kan, Iya. karena kan PPKM. Nggak PPKM. Tapi makin lama karena udah terbiasa dengan ini ya alhamdulillah mulai naik lagi. Oh, sekarang udah nggak terdampak lagi ya Bu ya? Ya masih terdampak sih, cuman dia harga telurnya udah nggak terdampak seperti yang kemarin-kemarin masih awalnya inilah terdampak COVID gitu. Iya, iya. Tapi pun terdampak pun kalau masih omset 1 hari 80 itu enggak masalahnya itu ya Bu Dan ya. Masalah, alhamdulillah lah untuk- masih cukup dibagi-bagi. Untuk menambah pemasukan di keluarga masih melebihi daripada cukup ya Bu Dan. Iya masih. Iya begitu. Alhamdulillah. Selanjutnya ini Bu Dan ya. Kalau rencana ini kan tentunya ada, kita namanya manusia itu punya perencanaan kan gitu. Apakah nanti ini mau direncanakan untuk memperbesar daripada peternakan unggas kita ini Bu Dan? Ada rencananya Bu Dan? Ya rencananya itu pasti ada, apalagi kandang udah dipersiapkan biar lebih banyak, lebih besar, dan kalau bisa ya hasilnya itu lebih memuaskan lagi. Ya gitu. ya ya ya. Jadi untuk kedepannya ada niat membesarkan ya Bu Dan Lagi ya. pula pun kan nggak repot-repot dan nggak ribet. Gitu. Nah, orang dia pun nggak susah kali ya kan. Nggak susah kali. Terus ini Bu Dan, ini kan kalau orang berbisnis kan kebanyakan kan mengawalinya itu dari permulaan itu kan ada istilahnya pahit getirnya, manisnya kan gitu. Ini kalau dari dulu dari awal gitu Bu Dan. Itu memulainya dulu Bu Dan ini langsung sekian ini apa dari kecil dulu Bu Dan? Oh, ini maksudnya yang dia langsung besar apa kecil? Enggak dari apa? awal lah, ini kan udah ribuan ini. Dulu pertama meliharanya berapa ini Bu Dan? Pertama melihara tuh sikit kali pun, itu pun karena ada orang menawarkan ya kan, coba ini piara punyaku, nanti modal dari aku semua, nanti telur baru kita bagi hasil gitu. Rupanya lama kelamaan kok ditekunin enak, jadi kami piara tambah lagi 500 ekor tambah ya Sampai terus ribuan jadi kayak sekarang ya. Nah, Artinya sekarang kita sudah nggak bekerja sama yang udah nggak bekerja sama lagi, udah enak punya nggak sendiri kan. tergantung ya kan. Nggak tergantung mau kita buang telurnya ke agen mana pun bisa kan Iya, gitu. iya. Terus udah nih, kalau untuk pemasaran ini, kalau kita usahakan kalau pemasarannya ini kan jadi apa juga nih. Kalau untuk pemasaran bagaimana Bu Dan? Kalau pemasaran sih nggak ada kendala ya, gampang-gampangnya. Bahkan nanti kadang orang itu minta tambah lagi, kalau ada bisa cari lagi gitu. Di Oh, pasaran iya, untuk iya, saat iya. ini kekurangan barang lah bisa Iya, iya, dibilang mantap. Kalau memang kita bisnis, barang lagi dibutuhkan itu memang ini memang sesuatu yang memang paling sedap nih kalau untuk bisnis. Iya. Karena untuk apapun yang kita usahakan, kalau yang namanya pemasarannya mudah, kita nggak akan mengalami kesulitan. Duduk manis di rumah, udah diambil orang, langsung bayar, cair, dapat duit. Kan begitu Iya. Bu Dani ya. Betul. Kalau untuk pemasarannya. Ini kalau untuk perawatan ya Bu Dani, dari penyakit nih, biasanya kan kalau kita namanya makhluk hidup
jenis unggas ini pula kan kadang-kadang banyak penyakitnya kadang-kadang. Ini Iya, banyak penyakit. cara mengatasi penyakitnya bagaimana Bu Dani? Biasanya kami sih mengatasi penyakitnya ini kan biasanya kalau dari umur dia awal dari netas itu kita pelihara umur sekian 25 hari lah dia ada mau pindah kerak kayak gini kandang seperti ini kan kami kasih vaksin gitu. Oh, divaksin. Iya, Ya, divaksin. betul. Jadi untuk mencegahnya. Untuk pencegahan ya betul. Sekalipun nggak masalah yang penting udah pernah kami vaksin gitu. Iya pula, Namanya iya pula. menjaga. Iya pula. Yang namanya pencegahan itu modalnya lebih sedikit ya Bu Dani. Iya, daripada nanti kita kena semua, rugi besar. Daripada itu kan lebih baik kan itu. Mengobati itu lebih susah, modalnya lebih banyak. Jadi kalau vaksin kayak sekarang ini kan kita vaksin COVID-19 biar nggak kena COVID, itu kan pencegahan. Nanti kalau udah kena mau berobat udah susah. Susah. Sama kayak unggas puyuh ini ayam sama kalau udah kena penyakit katanya mau lah habis semua. Nah, ke satu kandang aja kena, bisa semua ini kena. Bisa rata Satu dibikinnya. rak ini. Jadi Habis pun bisa. Jadi selama ini belum mengalami umpamanya kena wabah penyakit, kena wabah habis itu belum pernah ya Bu Dani? Oh, Ya? alhamdulillah belum pernah. Ya kalau bisa sih jangan, karena kan kami juga jaga kebersihan dari kotoran itu harus steril, dia nggak boleh terlalu lama dibersihkan. Oh Itu juga iya. mempengaruhi. Iya iya. Begitu. Jadi untuk antisipasi kebersihan kandang, vaksinasi itu sangat dibutuhkan ya Bu Iya, Dani? sangat dibutuhkan, apalagi unggas sangat rentan kan. Rentan. Atau segini Bu Dani, dalam peternak unggas, ini umur berapa ini kalau puyuh ini mulai dia produksi bertelur? Sekitar 30-35 hari lah mulai dia belajar mengeluarkan telurnya itu. Nanti sekitar 60 hari itu biasanya udah full, itu udah bisa bertelur semuanya. Oke ya seperti mantap betul. Jadi kalau kita hitung cuma 1 bulan ya kan? Iya, 1 bulan. 1 bulan sudah bertelur, sudah produksi. Sama ya kayak kita kerja, kayak pegawai ya kan? Pegawai 1 bulan baru gajian. Ini 1 bulan gajian juga dari puyuh kan ini kan? Iya. Terus masa bertelurnya Bu Dani kalau udah masuk udah bertelur itu masa bertelurnya berapa tahun tuh Bu Dani? Itu biasanya masa bertelurnya sekitar paling banyak ya 1,5 tahun. Bisa juga kalau dia apanya itu perawatannya bagus bisa juga 2 tahun, tapi kebanyakan 1,5 tahun. Wah ini baru mantap betul ini. Sekali taruh 1,5 tahun sudah produksi terus. Iya. Wah ini baru bisnis namanya nih. Jadi taruh puyuh 1,5 tahun 2 tahun sudah menghasilkan. Lah ini nanti Bu Dani kalau ibaratnya sudah gak bertelur lagi, ini diapakan ini burung-burung kita ini? Biasanya kami jual ke agen-agen yang mau gitu, atau tawarkan ke daerah-daerah sekitar atau kawan kerja saya. Biasanya orang itu mau tuh, iya, karena kan dagingnya lumayan enak, Ya memang enak diburu puyuh. nggak kalah sama ayam-ayam yang di luaran sana. Kalau per ekornya yang sudah akhir nggak nelor lagi berapa Bu Dani kalau kita jual? Itu sekitar 2,5-an gitulah, 2.500. Oh 2.500. Jadi udah balik modal lah Bu Dani. Iya. Dari kita beli anaknya itu ya kan? Iya, Ya berarti kita ya puter-puter tinggal ngambil untungnya aja Bu Dani. iya. Wah Gitulah. ini bisa menginspirasi nih pada ibu-ibu rumah tangga yang lain. Mari ibu-ibu yang mau beternak burung puyuh, tak usah ragu dan bimbang. Contoh Bu Ramadan ini tokoh seorang pengajar bisa berbisnis ternakan unggas. Begitu ya Bu Dani. Iya. Oke Bu Dani, ini jadi dari keterangan Bu Dani tadi dari mulai pasca produksi sampai produksi sampai akhir sudah dijelaskan Bu Dani bagaimana prospek penghasilan, semuanya sudah Bu Dani jelaskan. Terima kasih Bu Dani dari bincang-bincang kami ini dari Unggas TV. Mudah-mudahan tambah sukses selalu, cepat naik gaji, jadi seorang pengajar, bisnisnya terus berkembang. Amin, Nah, amin, ya, amin. ya. Terima kasih Bu Dani ya. Iya, sama-sama. Ya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, bagaimana seorang pengajar bisa berbisnis unggas jenis burung puyuh, membagi waktu seorang ibu rumah tangga hingga menghasilkan penghasilan pundi-pundi rupiah dalam per bulannya itu mencapai jutaan rupiah dengan mengawali dari permulaan yang hanya sedikit sampai sekarang sudah mau mengembangkan daripada unit usaha burung puyuh ini. Dan sang suami adalah seorang pekebun yang untuk tanaman hortikultura yang setiap hari menanam daripada sayur mayur, dan itu adalah sebuah profesi yang sangat
membanggakan bagi kita para petani. Demikian dulu dari ulasan Unggas TV. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita semua yang menyaksikan tayangan video ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Salam sukses sejahtera selalu buat saudara-saudaraku yang menyaksikan tayangan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.